Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Florencia Diaz. Saya akan menjelaskan tentang Max Weber. Maximilian Karl Weber, atau lebih kita kenal sebagai Max Weber, merupakan seorang sosiolog, ekonom, dan filsuf Jerman yang merupakan salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori sosial modern. Ia lahir pada tanggal 21 April 1864 di Erfurt, Jerman, dan meninggal pada tanggal 14 Juni 1920 di Munich, Jerman. Ia berasal dari keluarga yang kaya raya. Ayahnya adalah seorang politik yang penting di Jerman, dan ibunya adalah seorang penganut agama Calvinis yang taat. Ia belajar hukum, sosiologi, ekonomi, dan sejarah di Universitas Heidelberg, Universitas Göttingen, Universitas Berlin, dan Universitas Freiburg. Ia adalah pewaris gelar jenius universal sepeninggalan Aristoteles. Max Weber dikenal karena kontribusinya yang signifikan terhadap pemikiran sosial dan ekonomi. Ia dikenal karena karyanya yang berjudul The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism yang terbit pada tahun 1905. Ia mengusulkan bahwa etika Protestan memiliki peran dalam pengembangan kapitalisme modern. Ia juga membuat konsep rasionalisasi dalam sosiologi yang merupakan proses cara-cara berpikir, bertindak, dan mengatur kehidupan manusia berdasarkan pertimbangan yang objektif, rasional, dan terencana. Max Weber sempat mengalami gangguan jiwa atau depresi yang mengatakan untuk apa dia melakukan semua ini. Tetapi sampai akhirnya ia menemukan jawaban yang fatalistik, yaitu untuk mengetahui sampai mana otaknya mampu untuk bertahan. Dia meninggal karena penyakit pneumonia. Ya, itu. Pada umurnya yang ke-56 tahun. Tetapi karyanya tetap berpengaruh pada bidang sosiologi, ekonomi, dan filsafat sampai saat ini, yang menjadikan dia salah satu tokoh yang paling berpengaruh pada abad ke-20. Apa sih pentingnya pemikiran Max Weber dalam sosiologi? Yang pertama, Weber merupakan figur yang membalikkan objek kajian sosiologi dari masyarakat pada individu. Ia mengatakan tidak ada sesuatu yang dinamakan masyarakat, melainkan kumpulan individu dengan keperluannya masing-masing. Bahkan ada pepatah yang mengatakan, bubarkan masyarakat, maka yang tersisa adalah individu. Bubarkan individu, maka individu tetaplah ada. Yang kedua, pemikiran Max Weber memunculkan perspektif mikro dalam sosiologi. Yang ketiga, kita tahu bahwa sosiologi adalah ilmu dengan multi paradigmanya. Nah, Max Weber merupakan pelopor paradigma dalam sosiologi, yaitu paradigma definisi. Pemikiran Max Weber yang pertama yaitu rasionalisasi dan modernisasi. Salah satu konsep sentral Max Weber adalah rasionalisasi. Rasionalisasi telah mengubah masyarakat dari tradisional menjadi modern. Masyarakat modern cenderung berpikir secara logis dan rasional. Rasionalisasi merujuk pada pemikiran yang terorganisir, logis, dan terukur dalam berbagai aspek kehidupan. Ini yang membuat kita lebih fokus pada alasan dan tujuan tindakan kita. Pemikiran Max Weber yang kedua yaitu tindakan sosial. Max Weber mengembangkan tindakan sosial menjadi tindakan individu yang memiliki makna subjektif bagi mereka.
Max Weber mengatakan untuk memahami suatu masyarakat, kita harus memahami individu dari tindakan-tindakan mereka. Nah, Max Weber juga mengatakan tindakan individu berbeda-beda, tapi didasari atau dilandasi oleh motif atau rasional. Ada 5 rasional. Yang pertama, rasionalisasi formal adalah tindakan yang menekankan hubungan timbal balik. Yang kedua, rasionalisasi instrumental, yaitu tindakan yang menjadikan seseorang sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, rasionalisasi nilai adalah tindakan yang berhubungan dengan hal-hal baik. Yang keempat, rasionalisasi tradisional, itu tindakan yang menekankan perihal turun-temurun. Yang kelima, rasionalisasi efektif, itu tindakan yang menggunakan perasaan atau tindakan yang dilakukan karena perasaan. Teori yang ketiga itu adalah agama dan kapitalisme. Seperti yang kita tahu bahwa bukunya yang terkenal yaitu The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism itu menekankan bagaimana etika Protestan itu mendorong kapitalisme modern. Dia juga memberitahukan bahwa ajaran-ajaran agama seperti menabung atau menghemat uang, bekerja keras itu mendorong bisnis atau perekonomian seseorang. Pemikiran Max Weber yang keempat adalah kelas sosial. Max Weber berbicara tentang perbedaan di antara orang-orang di dalam masyarakat. Bukan hanya tentang seberapa banyak uang yang dimiliki seseorang, tetapi tentang kekuasaan dan status. Nah, jadi Max Weber membagi menjadi 3 kelas sosial berdasarkan 3 dimensi. Yang pertama, kelas sosial atau kelas ekonomi. Yang kedua, status sosial atau kehormatan. Yang ketiga, partai politik atau kekuatan politik. Status dan politik merupakan faktor yang menyebabkan posisi seseorang dalam masyarakat. Pemikiran Max Weber yang kelima adalah aksi sosial dan pemahaman. Max Weber berbicara tentang seberapa penting kita memahami tindakan seseorang dari sudut pandang mereka. Nah, ini yang harus kita lakukan itu memahami apa yang sedang orang lakukan atau kenapa mereka melakukan tindakan-tindakan tersebut, bukan hanya melihat tindakan apa yang sedang mereka lakukan. Oke, jadi pemikiran-pemikiran Max Weber itu masih banyak, tapi karena mulut saya sudah capek, jadi terima kasih sudah menonton. Dadah.